Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pisan FX. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang nilai dari Global Consensus Value, dan ini adalah pembahasan yang sampai hari ini terjadi perdebatan sengit di antara pro dan kontra. Beberapa saat lalu ada seorang subscriber bertanya dari mana Pi Network mendapatkan harga 314.159 US dollar per satu koin Pi, dan apakah core team memang telah menetapkan harga sebesar itu, dan bagaimana hubungan harga ini dengan rahasia yang dimiliki oleh bilangan Pi, teman-teman. Kita akan berbicara tentang hal tersebut di dalam video ini. Dalam video ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan bilangan Pi dan hubungannya dengan harga koin dari Pi Network. Mungkin teman-teman telah mendengar tentang fenomena koin digital Pi yang sedang berkembang dan menarik minat banyak orang. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang koin Pi dan keterkaitannya dengan harga koinnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu bilangan Pi, teman-teman. Bilangan Pi ini biasanya dilambangkan dengan huruf Yunani yang berupa logo simbol Pi, teman-teman. Dan ini adalah sebuah konstanta matematika yang mewakili perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Dalam definisi yang lebih sederhana, Pi adalah angka yang menunjukkan berapa kali keliling lingkaran melebihi panjang diameternya. Jadi nilai dari Pi ini tidak dapat diungkapkan dalam bentuk pecahan yang akurat dan dianggap sebagai bilangan tak terhingga, meskipun dalam prakteknya sering dibulatkan menjadi 3,14, teman-teman. Sekarang mari kita membahas bagaimana harga koin dari Pi Network dihubungkan dengan gerakan moral Global Consensus Value yang ada hari ini, teman-teman. Pi Network adalah proyek kripto yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan memberdayakan penggunanya melalui teknologi blockchain. Dalam sistem Pi Network, pengguna berkontribusi pada keamanan dan validitas transaksi jaringan melalui pendekatan Proof of Stake. Proof of Stake memungkinkan para pengguna untuk memperoleh koin Pi sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam memfasilitasi transaksi dan menjaga keamanan jaringan. Penting untuk dicatat, teman-teman, bahwa developer resmi Pi Network atau core team tidak pernah menetapkan harga koin Pi menjadi 314.519 US dollar. Sebaliknya, harga ini merupakan hasil ijtihad para pionir yang tergabung dalam gerakan moral Global Consensus Value yang dipimpin oleh Doris Yin. Global Consensus Value merupakan komunitas besar dalam ekosistem Pi Network yang memiliki pandangan tentang nilai internal koin Pi, dan atas dasar pandangan tersebut mereka menetapkan harga satu koin Pi menjadi 314.519 US dollar sebagai tanda kehormatan terhadap bilangan Pi yang unik. Sekarang pertanyaan berikutnya, teman-teman, dari mana Doris Yin mendapatkan harga 314.159 US dollar? Kalau kita melihat dari latar belakang historinya, di sini sebenarnya yang mengungkapkan pertama kali angka 314.159 itu adalah seorang ekonom yang bernama Christopher Jing, teman-teman. Dia di sini membuat polling di mana dia menetapkan bahwa harga ini adalah harga untuk koin Pi sekitar 314.159 US dollar. Christopher Jing, kalau kita melihat di Twitternya, ini adalah seorang ekonom, kemudian juga seorang penulis buku yang berjudul Big Game, Rethinking China, SWOT vs US First,
dan Japan Never Lost 30 Years, teman-teman. Christopher Jing ini juga dikenal sebagai seorang tokoh yang memiliki latar belakang akademik yang kuat. Dengan gelar PhD dalam bidang ekonomi, ia telah menunjukkan keahliannya dalam berbagai bidang, terutama dalam dunia ekonomi dan pasar keuangan. Selain menjadi ekonom, Christopher Jing ini juga merupakan seorang venture kapitalis, yang berarti dia bergerak di dunia investasi modal ventura. Sebagai seorang venture kapitalis, dia berperan dalam memberikan dana dan sumber daya bagi perusahaan startup yang menjanjikan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan tersebut. Jadi kalau kita melihat dalam sejarahnya, teman-teman, yang pertama kali mengeluarkan angka 159 ini adalah seorang ekonom Cina yang bernama Christopher Jing, dan harga ini sampai sekarang menjadi booming, dan inilah acuan dari seorang Doris Yin pada saat menetapkan harga global consensus value. Jadi perdebatan di antara para pendukung global consensus value dan baik yang pro maupun yang kontra ini sebenarnya diawali dari sosok yang bernama Christopher Jing, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, apakah core team pernah berbicara tentang harga ini? Sampai hari ini tidak ada bukti bahwa core team pernah berbicara atau pernah menetapkan harga bahwa satu koin Pi setara dengan 314.159 US dollar. Kalau kita lihat, teman-teman, di dalam banyak analis berbicara tentang hubungan antara harga Pi Network dengan nilai atau bilangan Pi, di sini banyak sekali prediksi, teman-teman. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa semua prediksi itu awalnya berasal dari seorang ekonom Cina dan seorang penulis buku Cina yang bernama Christopher Jing, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, di sini kami telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan bilangan Pi dan bagaimana hal itu terkait dengan harga koin dari Pi Network. Dan teman-teman juga telah mengetahui tentang gerakan moral global consensus value yang menetapkan harga satu koin Pi itu menjadi 314.519 US dollar. Itu adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap bilangan Pi yang unik, dan itu pertama kali yang melonceng harga tersebut adalah seorang ekonom asal yang kalau kita lihat sepertinya orang Cina yang tinggal di California, teman-teman, kalau kita lihat di Twitternya, dan beliaulah yang pertama kali yang mengungkapkan harga itu, teman-teman. Jadi orang yang bernama Christopher Jing inilah yang sampai hari ini menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan di antara para pro dan para kontra global consensus value. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini tentang korelasi hubungan antara harga Pi Network, harga global consensus value dengan bilangan Pi yang sampai hari ini masih menjadi misteri di dalam dunia matematika. Oke, semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.